Herman sepanjang nanti pertandingan malam ini. Ya saya pikir kalau memang pemain-pemain top lebih dulu dimainkan karena kita butuh gol, butuh kemenangan, ya maka walaupun mereka baru 1 hari, ada yang baru 2 hari sampai itu mungkin masih merasa capek, ya, bisa saja dimainkan sejak awal di 45 menit pertama atau di 45 menit kedua. Nah kalau bicara dengan pemain-pemain yang full, yang top untuk bisa mengejar gol, mengejar kemenangan, maka penjaga gawang itu yang sudah datang dari awal adalah Martin Paes yang akan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi menantikan aksi menara gembar pertahanan timnas Indonesia yang akan beraksi malam ini ya, antara Elkan Bagot dan Jai Ises di FIFA Series tahun 2026. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan nanti malam timnas kesayangan kita akan bertarung melawan Saint Kitts and Nevis dalam rangka FIFA Series untuk tahun 2026 ini. Kita akan bertarung 2 kali. Ya walaupun diikuti 4 tim tapi hanya 2 kali bermain. Jika menang melawan Saint Kitts, maka kita akan tampil pada tanggal 30 Maret menghadapi pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Dan saya pikir Bulgaria yang bisa memenangkan pertandingan, dan ini menjadi pertandingan yang ditunggu antara Indonesia dan Bulgaria. Tapi yang paling penting buat Jai Ises dan kawan-kawan adalah melewati pertandingan dulu, fokus menghadapi Saint Kitts, tidak boleh dulu berbicara ke depan. Karena ini pertandingan yang dinanti oleh banyak orang, penggemar sepak bola Indonesia, yang seperti sudah tidak sabar, ya penasaran untuk melihat penampilan lagi bagi Garuda kita di bawah pimpinan pelatih baru John Herman. Dan pasti harapan banyak orang adalah kita bisa memenangkan pertandingan melawan Saint Kitts. Dengan perbedaan level peringkat FIFA, kita bermain di kandang, kualitas pemain kita memang kalau bisa dilihat di atas pemain lawan, sepertinya kita bisa memenangkan pertandingan. Namun, ya tetap tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh. Harus fokus untuk menghadapi Saint Kitts, karena bukan tidak mungkin Saint Kitts akan bisa membuat kejutan. Dalam sepak bola itu hal-hal yang bisa selalu terjadi di lapangan. John Herman sebagai pelatih sudah mengumpulkan pemain sejak beberapa hari yang lalu, bahkan sampai kemarin pemain sudah datang. Semua termasuk dengan Jai Ises sudah berlatih dengan baik, ya dia senang sekali dengan semangat, kekompakan yang ada dalam latihan, ya chemistry pasti sudah dapat karena ini kan sudah bermain terus sebelum John Herman di zaman STY, zaman PK, ya sebelum John Herman masuk mereka sudah menjadi bagian kesatuan dari Garuda. Makanya tidak ada banyak perubahan yang dilakukan. John Herman tinggal meneruskan saat ini, tinggal taktik strategi seperti apa yang akan dilepas oleh John Herman. Dalam jumpa pers kemarin sudah bisa melihat bahwa Elkan Bagot masuk bersama dengan John Herman, ya. Dan dari situ sudah bisa melihat ketika Elkan ikut di dalam preskon, maka Elkan akan menjadi salah satu bagian pemain yang bisa ditampilkan di starting 11 saat menghadapi Saint Kitts, ya di lini belakang. Nah ini yang menarik, ketika Elkan masuk, apakah tetap akan dengan 3 back atau dengan flat 4 back yang akan ditampilkan oleh John Herman. Jai baru datang, itu yang banyak yang melihat bahwa Jai akan bermain sebagai kapten. Ya bisa saja iya langsung main, atau bisa saja main di babak kedua. Kalau Elkan Bagot main, ya di belakang itu bisa aja ya terjadi, misalnya dengan kalau Fred ada Elkan sama Rido, ya kita tidak tahu. Kalau dengan 3 back itu bisa aja Jai yang langsung main, Rido dengan Elkan. Itu yang nanti patut kita tunggu. Dan ini tentunya kalau Elkan main pertama kali bersama dengan Jai setelah 2 tahun di absen, tidak bermain, dan dia sekarang berada kembali untuk bermain di timnas, kemudian dipasangkan dengan Jai. Itu kan sesuatu yang baru bagi Elkan Bagot. Kalau dengan Rido sudah sering, dengan Jordi Amat sudah sering mereka bermain, ya. Tapi dengan Jai tentunya baru awal, tapi tetap sebagai pemain profesional, ya Elkan Bagot menyambut dengan baik dan senang, ya jika dia berada di tim dan bermain bersama dengan Jai Ises yang disebutnya sebagai pemain yang bagus,
bermain di klub di Serie A bersama dengan Sassuolo. Nah, kalau coba mengutak-atik ya pola atau seperti apa starting 11 susunan pemainnya akan dimainkan oleh John Herman sepanjang nanti pertandingan malam ini, ya saya pikir kalau memang pemain-pemain top lebih dulu dimainkan karena kita butuh gol, butuh kemenangan, ya maka walaupun mereka beberapa baru 1 hari, ada yang baru 2 hari sampai itu mungkin masih merasa capek, ya bisa saja dimainkan sejak awal di 45 menit pertama atau di 45 menit kedua. Nah kalau bicara dengan pemain-pemain yang full, yang top untuk bisa mengejar gol, mengejar kemenangan, maka penjaga gawang itu yang sudah datang dari awal adalah Martin Paz yang akan bermain. Di belakang memang kita menantikan dengan Elkan, Jai dan Rido yang ada di sana. Ya, apakah Kevin Dix akan tersedia? Bisa saja. Ketika Verdong didorong misalnya bermain bersama Joe Pelupesi di tengah, maka Dix bisa bermain di kiri. Karena itu yang selalu ditampilkan oleh pelatih Eugen Polanski di Borussia Mönchengladbach. Dia coba memindahkan Dix yang biasa bermain di kanan, coba bermain di kiri, dan Dix menjalankan itu bersama dengan Gladbach di Bundesliga sangat baik. Ya. Tidak ada masalah bagi Kevin Dix. Bermain di back tengah juga oke, mau di kanan, dan dia beberapa kali bermain di kiri. Nah kalau di kiri ketika di James tidak ada, maka Dix akan bermain di sana. Sandy Walsh akan ada di kanan. Dengan formasi yang menurut saya katakan 3-4-3, maka itu yang terjadi. Ya, Dix, Walsh di tengah adalah Calvin Verdong dan Joe Pelupesi. Nah itu kan apakah Joe yang masih mungkin jet lag, apakah dia langsung dimainkan, atau Ivar Jenner yang lebih dulu ditampilkan, karena Ivar Jenner sudah ikut dalam latihan sejak awal sama seperti Ole dan Elkan Bagot. Ya, tapi kalau Joe dimainkan maka dengan Calvin Verdong. Nah 3 di depan. Saya pikir kalau dari awal diambil mungkin saja Eliano Reinders yang akan bermain dari sisi ini, kemudian Ole Romani ya akan tampil. Dengan pertanyaan, Ragnar sudah bergabung. Apakah Ragnar main lebih dulu? Kalau memang untuk mengejar bisa aja Ragnar main lebih dulu. Tapi kalau tidak bisa aja perubahan. Mungkin Beckham bisa bermain atau ada pertukaran yang bisa terjadi di depan ya, dengan Mauro atau Ramadan yang lebih dulu ada di depan, Ole bergeser bermain agak lebih ke kiri, ke flank ya. Sementara di kanan masih Eliano. Dengan opsi lain menurut saya, Jakob Sayuri di depan bisa di kanan, Eliano ada di kiri, kemudian Ole Romani yang ada di depan. Nah itu bisa saja. Semua berpulang tergantung kepada Coach JH. Dia yang bertanggung jawab, dia yang lebih tahu. Dengan formasi kita hanya coba untuk mengira-ngira saja komposisi yang ada, tapi finalnya maka JH yang akan memutuskan siapa yang akan main di awal ya, sebelum ada pergantian-pergantian di babak kedua. Karena bagaimanapun kita ini kan kalau ingin masuk ke fase selanjutnya di partai puncak yang menghadapi salah satu di antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon, maka harga matinya harus menang. Tidak bisa ditawar. Dan peluang itu ada dengan tidak menganggap enteng lawan. Ya. Kalau bermain normal, saya pikir kita bisa mengatasi Saint Kitts. Dukungan pasti akan mengalir ke tim asuhan John Herman. Ya, kita berdoa yang terbaik buat Jaises dan kawan-kawan sehingga bisa mendapatkan hasil juga yang baik dan maksimal, ya sesuai dengan keinginan kita semua. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.